Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Linda Purnama selaku Kepala SMK Modern Ngawi. Yang saya hormati Bapak Khairul Effendi selaku pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ngawi. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta staf SMK Modern Ngawi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita di sini dapat berkumpul dalam acara diskusi pendampingan individu 2 tentang visi dan prakarsa perubahan. Untuk memulai pada acara hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami mohon untuk Bapak Linda Purnama menyampaikan sambutannya terkait acara pada hari ini. Monggo, waktu dan teman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Khairul Effendi selaku pendamping individu guru penggerak angkatan 10. Yang saya hormati Bapak dan teman-teman guru SMK Ngawi. Pertama, alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat segala-galanya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan atau mendampingi acaranya dua warna dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, selawat salam kita berikan kepada janjian kita. Saya ucapkan selamat datang untuk Pak Mauli di Desa Kabupaten Ngawi selaku PI-nya Bu Ratna, dan mohon nanti untuk arahan dan hubungannya kepada Bu Ratna dan tentunya juga pada Bapak Ibu guru yang ada di sini agar mendapatkan pengalaman atau wawasan baru terkait guru penggerak. Kemudian yang kedua, mungkin untuk bulan kemarin izin Pak Wali bulan itu curhat, Pak saya mau berhenti guru penggerak ini loh, langsung ya udah setengah jalan mau berhenti. Bulan tetap semangat, tinggal setengah jalan lagi. Dan untuk guru-guru yang lain yang belum ikut guru penggerak, mungkin kita bisa ikut serta untuk jadi guru penggerak. Maka karena malam ini sedikit sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon Bapak Khairi selaku pengajar praktek guru penggerak angkatan 10 bisa menyampaikan sedikit sambutannya. Mohon waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Linda Purnama SPD selaku Kepala SMK Modern Ngawi. Yang saya banggakan calon guru penggerak Bu Ratna, teman-teman guru, Bapak Ibu guru pengajar di SMK Modern Ngawi yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan rezeki berupa kesehatan sehingga bisa berkumpul di acara fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan. Salam dan salawat saya jualkan kepada Nabi Muhammad SAW karena jasa
saya nomor 1 ya keadaannya, nomor 2 ya keadaannya, nomor 3 jadi banyak tujuannya. Bapak Ibu pada pendidikan untuk murah nanti berada pada modul 1 IPK yaitu itu adalah modul yang banyak tugas. Di perjalanannya misalkan kita grafik posisi 0, nah, di posisi 0 itu sudah banyak yang mengumpulkan diri bukan saat ini tapi kan dibuka pada puncak ini berarti setelah modul 1 ini pagi sampai di program juga itu senang-senang. Kalau catatan saya itu juga yang saya dapatkan saya bisa mengenal warna-warna makan sekitar. Jadi menurut saya kalau itu ayo gimana di langsung kita lagi bicara. Oke, senang-senang. Jadi jangan sampai menyerah. Terus Bapak Ibu, modul yang dilewati Purana itu adalah modul 1.1 filosofi pendidikan nasional Gajah Dewa Barat. Nah, Bapak Ibu karena kita sastra saya juga sastra. Kebetulan benar lebih saya lebih dari sini sangat biasa. Jadi di modul 1 agak sedikit berbeda karena swasta. Saya sempat mau mogok jadi guru, jadi nggak mau jadi guru. Kenapa? Alasannya semakin kesini cara mendidiknya semakin sulit. Nah, karena sulit akhirnya yang ada dengan baik. Nah, ternyata ada program belum bergerak, nah itu agak menyemangati saya untuk jadi guru lagi. Kemudian ini akan berarti. Kemudian ada nomor 1 ini, itu isinya nilai-nilai dan peran belum juga ada pola-pola mandiri dan lain sebagainya itu dipelajari di situ sehingga nanti menjadi guru yang siap. Kita di swasta ya harus menjadi guru yang siap karena kita harus menghadapi ukuran dari SMK negeri termasuk SMK swasta di luar SMK. Karena kita termasuk komunitas pendidikan yang nilai-nilainya harus kemudian nomor 3 itu adalah visi guru pembinaan. Nah, ini yang mau disampaikan hari ini, Burana nanti belajar memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan yang tahu menggunakan di kepala sekolah atau anak dan lain-lain. Tapi kalau saya inginnya yang membantu mengajar, jadi bisa semua orang-orang. Bapak Ibu, nanti dalam proses pendidikan ini kan guru pembina itu belajar. Tapi diharapkan nanti dalam proses belajar mengembangkan isi sekolah itu harapannya kan lebih aman. Nah, isi sekolah itu perlu diperbaiki. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Sehingga harapannya walaupun ini nanti latihan bisa dijadikan masukan misalkan sekolah ingin merubah visinya disesuaikan dengan kondisi atau zaman sekarang. Sehingga harapannya karena kita juga swasta, kita tidak ini berharap seperti orang lain saja. Mungkin saya menilai salah satunya mungkin visinya tidak sesuai kondisi. Kalau dulu mungkin tidak, muridnya banyak pagi-pagi kita tinggal lama banyak. Mungkin karena visinya tidak ada perubahan, mungkin dikurang terus baik, ada terjadi seperti ini. Yang negatif lainnya juga banyak. Studi satu membantu sampai jadi harapannya ini perlahan-lahannya dijadikan masukan untuk pengembangan bisnis. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan nanti setelah kegiatan mungkin akan ada masukan dari saya. Mungkin izin sampai lalu ikut susu jangannya susu sebenarnya tidak enak susu. Terima kasih.
Selanjutnya untuk acara yang kedua yaitu tentang visi dan prakasa perubahan yang akan saya presentasikan. Sebelumnya tujuan dari diskusi pada pagi hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi bagaimana visi sekolah sebelumnya dan bagaimana visi perubahan nanti selanjutnya, apakah berpihak pada murid atau tidak. Ada video bernampil ya. Saksikan dulu. Tadinya ada suaranya ini. Tadi video bernampil ya Bapak Ibu Guru. Video bernampil tentang ice climbing itu. Pelajaran apa yang baik dapat kita ambil dari video tadi, Bapak Ibu Guru? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Mistika mungkin? Atau Bu Anju? Dari pembelajaran tadi, ini ada mic-nya ya? Dari pembelajaran tadi, apa video pemutaran video ice climbing tadi yang dapat kita ambil pembelajaran apa? Kalau menurut saya Ya, itu pantang menyerah. oke, ya benar sekali. Mungkin bisa diambil dari Meskipun gagal, kita coba lagi, Ya. coba lagi. Oke, mungkin yang lain dari Oh ya. Nah, jadi dari video tadi ya, video ice climbing tadi kita dapat mempelajari tentang ketekunan, kita dapat belajar tentang pembelajaran dari kesalahan, terus kegigihan juga, kepemimpinan kayak gitu, terus jadi kesabaran, ya kan? Bagaimana kita dapat mencapai suatu tujuan itu perlu tujuan kayak gitu. Nah, visi itu adalah gambaran dari suatu tujuan yang akan kita capai. Nah, yang akan kita capai dalam suatu kehidupan, nah itu pada
profesional yang kompetitif tahun 2022. Ini perlu juga nggak Bapak Ibu guru? Perlu kan? Nah ini kan sudah dari zaman dulu, dari harusnya seperti ini, visi kayak gini kan diubah dari tahun ke tahun seperti itu. Nah ini tidak ada perubahan kayak gini. Harus apakah sudah mencerminkan impian siswa kayak gitu? Sudah belum? Dari visi ini mencerminkan impian siswa belum kan? Belum ya. Nah dan perlu dirubah dari visi SMK modern sebelumnya ini. Apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid? Belum ya. Tadi lulusannya tahun 2022 seperti itu. Dan lulusannya seperti apa yang kita gambarkan? Kan belum ada. Terus apakah visi sekolah kita yang perlu diperbaiki atau dirubah? Yang perlu diperbaiki apa tadi dari visi sebelumnya tadi? Kan tahun 2022 seperti itu kan. Itu visi kita harusnya per tahun itu diubah kayak gitu. Terus juga di situ ada lulusannya seperti apa kita gambarkan dari siswa, itu kan belum ada di situ. Itu perlu diubah. Nah dari profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka kita ada 6 karakter yang perlu kita pelajari di sini. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karakter yang pertama itu. Karakter yang kedua berkebinekaan global. Karakter yang ketiga bergotong royong. Karakter yang keempat kreatif. Karakter yang kelima bernalar kritis dan karakter yang keenam adalah mandiri. Nah dari visi tadi itu kan belum mencerminkan dari karakter-karakter apa suatu tujuan ada visi tadi perubahan. Nah ada pertanyaan ruang yang Bapak Ibu perlu sampaikan juga ya. Ini saya perlu bantuan Bapak Ibu guru bisa menjawab pertanyaan ruang ini. Yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu guru? Bisa dari teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat? yang disiplin, patuh terhadap orang. Kalau saya memimpikan murid yang disiplin, kreatif, mandiri dan juga inovatif berbakat. Mungkin dari teman-teman yang lain mau kita muridnya seperti apa? Dari saya SMK modern ya. Saya sendiri yang pertama itu akhlaknya Bu, yang memiliki akhlak yang mulia. Iya. Nah ini bisa ini ya, yang paling utama itu adalah akhlaknya berakhlak mulia. Terus tadi ada teman-teman yang menjawab disiplin kayak gitu, mungkin bisa dituliskan dulu ya Pak. Bantuan untuk menuliskan jawaban dari teman-teman. Yang pertama tadi jawabannya ini ya, saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri seperti itu. Terus juga murid yang disiplin juga. Nah, itu penting kan untuk sekolah kita juga. Terus yang kedua kita sepakat ya tentang itu ya, sepakat kan? Nah, yang kedua saya percaya bahwa murid adalah bagaimana? Murid yang bagaimana? Murid membawa visi masa depan dia bisa membawa perubahan mulai dari lingkungan kecil terus lingkungan sekitar. Jawaban yang lain mungkin dari teman-teman Bu Anji, Bu Rizka. Gimana Bu Anji? Saya percaya bahwa murid adalah penerus bangsa karena mau tidak mau kita akan tergantikan oleh murid-murid kita kelak nantinya. Nanti pasti ada lulusan dari SMK modern ini yang menjadi guru.
sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Karena sebuah generasi tanpa ada pendidikan itu sama halnya zone. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ketika suatu generasi itu kalau pendidikannya jelek maka generasi itu juga jelek. Jadi kalau generasi itu mau bagus ya pendidikannya juga harus dibetulkan seperti itu berarti. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan itu penting seperti itu. Mungkin ada jawaban yang lain dari teman-teman, dari Ibu Vivi atau Bu Pak Bayu mungkin. Cukup. Nah ini dari kita sepakat ya. Yang keempat ini murid kita itu sadar bahwa pendidikan itu sangatlah penting di sekolah SMA modern ini. Jadi perlu nanti untuk kedepannya mereka. Paham bahwa banyak potensi yang bisa digali dari anak-anak kita. Jadi kita bantu untuk mengembangkan dan yakin kalau mereka pasti nantinya bisa mencapai apa yang diharap sesuai dengan yang diharapkan mereka. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Apa yang saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa bagaimana paham untuk di sekolah kita untuk memajukan sekolah kita itu bagaimana paham untuk apa? Sebagai fasilitator murid kita sendiri itu membantu seperti setiap hari mendampingi saat pembelajaran, lalu saat lomba kita juga mendampingi, memberikan yang terbaik agar bisa memajukan sekolah seperti itu. Baik, terima kasih ya dari teman-teman tadi. Ini kan perlu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa potensi itu penting kayak gitu. Potensi siswa-siswa kita itu punya potensi yang perlu kita gali kayak gitu. Bagaimana potensi mereka? Apakah ada potensi yang belum tergali kayak gitu? Ini tugas kita seperti itu. Bagaimana menggali potensi-potensi dari anak kayak gitu. Kadang mereka tidak tahu seperti itu, tidak paham bahwa mereka punya potensi yang besar seperti itu. Dan belajar menambah wawasan juga. Terus kita atau warga di sekolah ini yakin untuk memajukan sekolah dengan berbagai cara tadi ya. Terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi kayak gitu. Siswa kita itu bisa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan kita sendiri juga belajar ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terus kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ini yang perlu kita gali untuk selanjutnya. Nah, dari kalimat-kalimat rumpak tadi dan kita mengisi tadi deh, itu terdapat prakasa perubahan. Prakasa perubahannya yaitu terwujudnya lulusan yang disiplin, kreatif, mandiri, inovatif, dan berakhlak mulia. Jadi tadi 6 karakter di profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup di prakasa perubahan ini. Akhirnya kita menentukan visi dari sekolah kita yaitu mewujudkan lulusan yang disiplin, kreatif, mandiri, inovatif, dan berakhlak mulia. Nah, ini tadi yang visi sekolah kita yang sudah ada dari terdahulu itu bisa diubah, ya kan? Tadi yang tadinya lulusan yang kompetitif tahun 2022, ini kan setiap tahun kita bisa mengganti. Nah, ini kita akhirnya bisa mengganti visi sekolahan. Visinya adalah mewujudkan lulusan yang disiplin, kreatif, mandiri, inovatif, dan berakhlak mulia. Nah, ini kan sudah ada impian dari siswa di sini sudah menggali tadi 6 karakter di profil pelajar Pancasila ini sudah mencakup di sini di visi tersebut. Gitu. Nah, program apa saja yang bisa dilakukan warga sekolah untuk mendorong terwujudnya visi tersebut? Ini mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Program yang bisa mendukung itu bagaimana? Mendorong terwujudnya visi tadi, visinya tadi mandiri, kreatif, disiplin itu
Bu guru juga, dan dari orang tua murid itu juga perlu kekompakan, perlu gotong royong juga untuk memajukan sekolah kita. Nah, seperti itu. Nah, ini sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan. Jadi kita juga perlu kekompakan, perlu koordinasi juga dengan selain warga sekolah kita, jadi juga ada orang tua murid itu bagaimana kita berkoordinasi, berkomunikasi gitu. Nah, ini dari guru dan murid itu harus ada tata tertib sekolah seperti itu. Jadi kita juga ada tata tertib ya dari pihak guru dan dari pihak siswa itu juga ada tata tertibnya juga seperti itu. Terus guru itu juga tata tertib guru, dan kita juga harus bisa memberi contoh sikap disiplin ke siswa. Jadi kepala sekolah juga harus bisa memantau guru dan siswa bagaimana pembelajaran ini bisa berlangsung untuk setiap harinya, dan kegiatan sekolah bisa berjalan untuk selanjutnya. Terus dari sisi orang tua ini ada pemantauan anak dari rumah. Jadi yang memantau itu bukan hanya kita di sekolah, tapi juga bapak ibu di rumah, orang tua murid itu juga memantau. Jadi siswa tersebut di sekolah itu sama nggak kalau di rumah kayak gitu, sikapnya sama nggak kayak gitu, atau mungkin ada background lain dari orang tuanya, ini perlu kita gali seperti itu. Dari diskusi kita, kesimpulan apa yang dapat kita ambil? Mungkin ada tanggapannya dari teman-teman. Kesimpulan apa Bapak Ibu yang dapat kita ambil? Refleksi apa yang dapat kita ambil pada hari ini dari diskusi kita? Mungkin ada pendapat. Ya, dari dulu ya, kita perlu kompakan, perlu kerjasama untuk bisa mencapai suatu visi tersebut. Jadi dari visi yang kita susun tadi, yang sudah kita susun pada pagi hari ini. Ada dari teman-teman tanggapan lagi? Tidak ada ya? Itu dari rangkaian tugas yang saya jalankan pada pagi hari ini terkait bagaimana visi dan prakarsa perubahan dari sekolah kita dapat kita susun kembali. Itu ternyata yang visi sebelumnya dari sekolah itu ternyata ada perubahan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan Pak Kolri, penguatan untuk diskusi kali ini.
kalau menurutnya tambah sedikit kan ya, pengaruhnya kita dulu. Nah ini yang isinya ini saya, dapat pilihnya saya. Nah, pengaruh. Nah, kalau ingin dipandangkan dapat sama dengan bisa dapat BOP. Mungkin salah satu ini lumayan. Bukan BOP, maaf enak. Produknya semua ada. Kemarin PGT itu matematikanya ini, tapi di bangunan ada yang pakai. Nah, terus diserang semua itu. Nah, terus ya, kalau ya saya serang, tapi ini nggak itu saya. Karena kemarin tak tinggal ke yang menjabat baru nggak jalan. Akhirnya saya terpaksa jalan lagi. Perjurusan. Jadi sekolah sendiri hidup, kontennya hidup, perjurusan buat. Nah seperti ini. Di TikTok juga buat. Nah terpaksa saya meneruskan namanya manual aktivitas, gak ada yang meneruskan. Ini kan publikasi. Nah alhamdulillah dengan publikasi sekitar yang dulu 4 terus menjadi 3, kemudian saya tekan 4 itu tambah 4, nah ini tambah jadi 5 yang jurusan C. Jadi 5, kenapa? Orang tahu. Nah seperti ini. Ini ngalai saya, apa-apa sudah dapat dana dari PT, saya tambah ini jurusannya. Belum nggak belum, karena sertifikasi juga, ya harus mau pilih sekolahnya. Jurusannya itu, karena jurusannya semua kan, lihat di sini, misalnya diketik SMK di Ngawi, setelah kita berpusat pada murid kok guru aja, dibuyu orang sih tak ngerti pak. Di sini tuh guru nih orang Islam ya, kan? Islamis apa ya orang ya tadi ini selingan maksudnya selingan untuk diserah. Dan misalnya Bapak Ibu ingin kerja, nanti bisa kolaborasi karena saat ini kita tidak kolaborasi. Ini ngajarnya gimana Pak? Satu guru, satu pelajar. Nah, ini di PGRI pun ini belum mau mulai program. Di kelas itu bukan mikirnya guru 1. Jadi bisa gurunya 3, bisa 2, bisa. Cuma kita kan usaha kan programnya biro, waktu terkait terus, untuk usahanya kan jalan itu. Tapi sekarang diterapkan 1 kelas atau 2 kelas bisa gurunya 5. Jadi sekelas itu bukan milihnya 1 guru, nah kendalanya ada swasta. Misalnya saya bayarnya 2 juta, berapa dia tuh 1.000, lalu bergaya itu mungkin itu tambahan ini sekilas. Yang jelas tadi Bu Rana sudah melakukan simulasi tentang fasilitasi diskusi. Saya yakin Bu Rana sudah mengenal pemaparan kurikulum. Mungkin itu dari saya sebagai